Ketika saya mulai bekerja di sebuah perusahaan, ya di awal-awal saya mulai bekerja, satu motivasi yang saya kejar adalah saya ingin mendapatkan sesuatu, gaji bilang gitu. Jadi saya harus mendapatkan suatu penghargaan berupa gaji yang saya anggap cukup. Ya selain cukup ya menghargai saya begitu. Ketika itu saya tidak akan bekerja jika saya tidak dibayar, dan saya tidak akan bekerja ketika gaji yang diterima tidak cukup. Ini menjadi suatu keadaan yang menderita buat saya, karena saya harus bekerja dan saya harus memikirkan apa hasil yang saya terima. Nah tentu penderitaannya akan muncul ketika tidak saya terima. Kalau saya sudah menerima ya saya nggak merasa menderita, karena sesuai dengan harapan. Tapi sebenarnya saat saya menerima dalam kondisi kesadaran seperti itu, saya sedang berisiko untuk menderita. Satu, saya menderita jika nggak dapat. Dua, jika hilang yang sudah saya dapat hilang, itu kan menambah penderitaan. Karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan untuk mendapat, atau sesuatu yang kehilangan saat mendapat, itu kan sangat menderita. Nah sehingga saya menjadi senang bekerja di situ karena saya mendapat gaji yang sesuai dengan harapan. Nah lalu karena saya sudah sesuai mendapat gaji yang cukup, kemudian karena saya bekerja di perusahaan itu sebagai seorang pimpinan, bilang begitu dulu ya, maka saya ingin selalu menjadi yang terbaik, selalu ingin menjadi nomor satu. Apapun kinerja itu harus melalui saya. Jadi kalau ada kompetisi antar perusahaan, atau bilanglah ya sport yang ringan aja, kompetisi olahraga aja misalnya, antar company, antar perusahaan, saya selalu ingin tampil supaya saya yang terbaik. Kalau ada hasil kerja apa, maka saya harus berperan dan harus melalui saya. Jika orang lain yang melakukan itu, saya merasa tidak nyaman. Pokoknya segalanya harus karena saya. Jika saya melakukan penjelasan penceramahan seperti ini, saya harus mendapat pengakuan bahwa saya lah memiliki ilmu itu. Jika saya menolong orang, ya, maka orang harus mengakui bahwa saya lah yang menolong. Minimal dalam diri saya ada pengakuan bahwa saya yang menolong. Jadi aku bahagia karena aku bisa menolong. Nah ini juga menjadi sebuah sumber penderitaan. Ya walaupun saya mau menolong, tetapi dalam diri saya ingin dihargai, saya ingin diakui, ya, sehingga selain nanti terbatas ya, ego saya nanti makin gemuk karena saya merasa semakin baik, semakin hebat. Nah lalu ini juga masih menderita. Nah belajar kemudian semakin sedikit lebih baik begitu, mungkin sedikit lebih baik ya. Dari guru saya berkata bahwa ada loh kesadaran yang lebih baik dari itu. Ya, kesadaran itu namanya dimana segala sesuatu yang hadir dan kamu hadirkan sebenarnya bukan kamu yang melakukan, hanya lewat kamu. Nah, apa nih? Saat kamu membagikan uang, saat kamu menolong, saat kamu berbagi ilmu, sebenarnya itu bukan dari kamu, itu hanya lewat. Ada satu sumber, sebenarnya kamu tidak melakukan apa-apa, sudah ada yang melakukan itu, kamu hanya lewat kamu. Orang yang mendapat bantuan dari kamu, mendapat uang dari kamu, mendapat ilmu dari kamu, sebenarnya itu tidak datang dari kamu, itu hanya lewat. Nah dengan kesadaran ini, maka kamu tidak akan pernah merasa melakukan apa-apa, karena dia hanya lewat. Nah untuk mencapai kesadaran ini, kamu butuh suatu kesadaran energi yang cukup tinggi. Tidak cukup hanya dengan teori seperti ini. Kamu harus belajar meningkatkan energimu supaya saat kamu menemukan suatu perbuatan baik yang kamu lakukan, kamu menyadari bahwa itu hanya lewat. Sehingga orang tidak perlu berterima kasih, sehingga kamu tidak terbebani dengan harapan terima kasih dari orang lain. Sehingga suatu hari jika orang mungkin tidak menerima pemberianmu atau tidak menganggap pemberianmu, kamu tidak merasa apa-apa, karena kamu hanya merasakan itu hanya lewat. Itu bukan karena saya. Ada lagi yang lebih tinggi Gus, kata guru saya. Apa itu guru? Nah yang lebih tinggi ketika kamu menganggap semua hal yang terjadi itu sebagai dirimu. Wah apalagi ini ya, tadi oleh saya yang saya melakukan saja masih menderita. Tapi ketika kamu bisa bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dan orang lain lakukan adalah sebagai kamu, ya, maka kamu tidak lagi merasa bersaing dengan orang lain. Kamu tidak lagi berpikir bahwa kamu lebih baik atau orang lain lebih baik. Semuanya adalah sebagai dirimu.
Nah, saya nanya balik, misalnya gimana guru? Nah, misalnya gini. Guru saya berkata ya, misalnya gini. Nah, apabila misalnya nih kamu melihat orang yang butuh pertolongan, orang sakit bilang begitu, atau orang yang tidak makan, menderita. Ketika kamu melakukan sesuatu itu, berpikir bahwa kamu yang melakukan, maka kamu akan berharap orang itu menghargaimu. Tapi jika dia lewat melalui kamu, kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu yang melakukan. Kamu hanya melakukannya dan hanya lewat, sehingga kamu sebenarnya berterima kasihnya juga pada sesuatu yang mengalir lewat kamu. Nah, jika kamu bisa bertindak sebagai dirimu, ya, siapapun yang melakukan nih, ya, kamu mendorong orang-orang banyak untuk melakukan itu, atau orang-orang melakukan itu, orang lain walaupun tidak lewat kamu melakukan bantuan itu, kamu ikut merasakan. Nah, sehingga pada saat dia sedih, kamu ikut merasakan kesedihan. Saat mereka kecewa, kamu juga ikut merasakan kekecewaan. Saat mereka bahagia, mungkin kamu ikut merasakan kebahagiaan. Nah, artinya di sini ada kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di sana, di luar sana, adalah sebenarnya sebagai dirimu. Nah, ini akan membuatmu tenang sekali melakukan sesuatu. Kesadaran ini akan membuatmu nyaman sekali melakukan sesuatu. Tidak ada harapan untuk mendapat balasan, tidak takut untuk tidak mendapat apa-apa, karena sesungguhnya semuanya adalah sebagai dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.